pembahasannya. Kasih dulu, Kenapa Kristen nanti berubah jadi wanita di sana di surga? Oh, yang Kenapa di jadi Wahyu mempelai wanita? itu kan bahasa alegoris itu cuma Oh, penyatuan. Itu kan yang penyatuan. perkawinan anak domba itu kan penyatuan. Iya. Jadi berarti setara lah kalian ya. Kalian setara dengan Tuhan kalian di sana ya. Setara bagaimana maksudnya? Iya. Tuhanmu itu suamimu, kamu istrinya. Kalian suami istri. Saya sudah bilang tadi itu kan bahasa alegoris. Ya, saya kan mengatakan bahasa memang. Kamu suami istri bikin rumah tangga dengan Tuhanmu nanti kan ya? Betul gak? Enggak dong. Salah itu, Bu. Apaan sih? Jadi namamu nanti di sana Aldaninwati. Alladini. Kamu sudah setuju. Kamu kan sudah setuju itu bahasa alegoris. Gimana sih? Ya, maunya kamu lah. Mau alegoris karena sudah tidak masuk akal. Maka alegoris. Setiap yang tidak masuk akal alegoris. Kan gitu. Tuhan keluar dari kubur, itu kan tidak masuk akal. Jemaat, menyatunya gereja dengan Kristus. Begitu, bosku. Jadi mempelai wanita kalian, betulan? Iya, betul. Nggak masalah. Nah, kenapa bahasa itu tidak dipakai kemudian di dunia ini? Kalau itu cuman alegoris, bahwa Kristen itu boleh dipanggil perempuan dalam hal alegoris. Iya kan tidak mungkin menyatu dengan sesama itu. Lah kan ada dalilnya. Dalilnya kan ada dalam kitabmu. Ya tahu ada. Ya makanya saya jelaskan itu kan alegoris, tapi maknanya kan bukan seperti pernikahan di dunia, enggak dong. Indah, yang maksudnya ini mempelai. Kan ada bahasa lain. Kenapa harus mempelai wanita gitu loh? Bisa nggak Tuhan itu bersatu, Tuhan bersatu dengan hambanya tanpa harus kata mempelai? Bisa nggak? Buktinya itu kan dia turun sendiri menjadi manusia. Kenapa nggak bisa? Turun menjadi manusia. Bisa berarti. Terus kenapa harus menggunakan kata mempelai? Akhirnya menyebabkan sebagian dari kalian itu laki ya berfungsi sebagai perempuan. Bible itu kan diterjemahkan sesimpel mungkin, sebisa mungkin manusia itu mengerti, begitu Zuma. Lah, justru karena saya mengerti. Mempelai wanita itu artinya seorang laki-laki menjadi mempelai wanita, mempelai pria. Yesus mempelai pria, kalian mempelai wanita. Ya satu pasangan suami istri lah. Iya, tapi jangan dimaknai seperti ya mau tidak mau harus dimaknai. Mau tidak mau harus dimaknai. Karena kita masih menggunakan bahasa dunia. Bahasa dunia. Anda menggunakan bahasa dunia kan? Memahaminya. Nah, artinya ketika Anda mempelai wanita ya siap-siap aja. Jalannya itu harus belajar dari sekarang. Pakai lipstick, pakai bedak dan seterusnya. Tapi di sana kan bukan dunia, Zuma. Faktanya ketika Kristen mati itu didandan ala pengantin. Cuman Anda salah konsep. Ketika Kristen mati, harusnya semua laki perempuan itu pakai dandan gaun pria wanita. Ini kok masih ada yang pakai jas? Itu kan menurut tradisi masing-masing aja. Ya, harusnya mereka mati laki perempuan itu ya pakai gaun pengantin wanita dong. Itu kan kalau tentang gaun itu pakai. Ini orang udah pernah menang melawan Edis, cara berpikirnya ke belakang. Bukan ke belakang, justru maju. Ya namanya mempelai wanita harus maju ya, wanita dong. Maju wanita, jadi pengantin wanita. Jangan bahas kemana-mana Zuma. Lah itu fakta real kan? Itu jelas kan? Kamu setuju kan bahwa nanti di surga kalian menjadi mempelai wanita? Kalian setuju kan? Iya, tapi jangan dimaknai seperti pernikahan. Lah, mau tidak mau harus dimaknai. Karena Yesus itu adalah laki-laki. Dan Yesus mempelai pria.
kalian perempuannya, mau tidak mau. Kan di gereja ada kan sejenis, ada yang menjadi wanita, ada yang menjadi pria. Itu kan sudah contoh, sudah diperhatikan. Kan sudah mulai sekarang Anda harus paham bahwa apa yang dilakukan gereja untuk kemudian mengkawinkan laki-laki itu sudah menjadi cerminan bahwa nanti memang kalian itu sama seperti itu. Di dalam ajaran Paulus pun sudah membuka tabir itu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Makanya kalian itu boleh laki sama laki sah, suami istri boleh, perempuan sama perempuan sah, suami istri boleh. Dalilnya ada kok. Mulai sekarang katanya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi hamba perempuan, laki-laki, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu. Nah, jadi kalau ada seorang laki-laki suka kepada laki-laki, ya, dia tidak menganggapnya laki-laki, aku menganggapmu perempuan, karena kita ini sudah satu. Begitu juga yang satu mengatakan, iya, aku juga menganggapmu laki-laki. Karena kita sudah dalam satu dalam Kristus. Itu dalil dalam Bible. Jadi jangan salahkan kalau Amerika menerbitkan Bible khusus untuk mereka, karena memang dalam Bible ada legalitasnya, begitu loh. Legalitas apa? Kamu mau lari ke LGBT lagi? Mana Nah, itu kan dalilnya tadi, Galatia 3 nomor 28. Tidak ada lagi laki, tidak ada perempuan, semuanya satu. Nah, itulah yang terjadi. Dan itu juga ternyata di surga begitu juga. Kalian semua jadi mempelai wanita. Salah nggak ketika kemudian orang-orang ini yang dinikahkan sejenis di gereja ini mengatakan, ya kita praktik memang dong, dari sekarang kita harus latihan dong, supaya kita nggak kaget nanti di sana jadi mempelai wanita. Ya udah sah, karena Bible menguatkan itu, Galatia menguatkan itu, Wahyu menguatkan itu. Apalagi yang kurang? Sudah dipraktekkan bukan? Jadi sekuat apapun kalian mengatakan, tidak, kamu salah mentafsirkan. Kalau begitu, kalau saya salah mentafsirkan, buktinya dipraktekkan di agamamu. Mana? Matius 22 baca, tidak ada kawin mawin di surga. Itu maksudnya tidak ada kawin mawin, tidak ada di situ kawin mawin di surga. Bukan surga di situ, tapi kebangkitan. Bukan surga yang dimaksud di situ. Itu hari kebangkitan, tidak ada kawin mawin. Memang ayam baru keluar dari kandang langsung cari lawan jenis. Orang baru keluar dari kubur kok langsung mau kawin mawin. Orang bangkit dari kubur itu dihakimi dulu, barulah masuk ke neraka Kristen, baru ke Islamnya masuknya ke surga sesuai dengan dalil Bible. Kan begitu. Begitu saudara, memang pahit, tapi itulah fakta, itu real. Harus kalian akui itu. Mau tidak mau ya itulah yang ada. Begitu saudaraku ya. Makanya ya kalian itu sudah lebih dulu tahu ada Bible khusus mereka. Kalian juga tahu di rumah ibadah kalian itu boleh mereka. Kenapa? Memang sudah dibenarkan. Terus kedua, nanti di surga memang laki jadi mempelai wanita, kan begitu. Ya sudahlah, kalau kamu nggak terima, ya sudah, terserah kalian lah. Bukan nggak terima, justru saya terima. Saya terima kok, dan Ya, memang kamu terima, itu tontonan kamu kan. terima, Itu tontonan. Kamu terima enggak? Itu perumpamaan. Terima tidak? Bukan perumpamaan, itu praktek. Nah, kok itu sudah bukan? dipraktekkan. Tadi terima. Saya terima. Anda mengatakan itu alegori, silakan. Tapi faktanya sudah Ya, dipraktekkan. Kamu terima nggak kalau itu alegori? Saya katakan kepada saudara, dari awal loh, dari sebelum Anda loh, saya katakan orang Kristen ketika tidak masuk akal alegoris. Faktanya sudah diterima. Tadi Apa kamu sih? terima, sekarang kamu nggak terima. Kamu coba jangan standar ganda semua. Mulai dasar karisteng. Udah aku bilang dari awal, orang Kristen itu pas giliran tidak masuk akal alegoris. Ya kan? Masalahnya Anda mau menggiring saya menerima ataupun tidak, sudah diperhatikan agamamu. Coba kita bahas tentang ajaran kasih aja Zuma. Ayo, mau nggak? Sudah diperhatikan dalam agamamu. Apa itu kasih coba?
dalam kitabmu? Coba. Kamu duluan lah. Kamu yang membawa kasih itu. Silakanlah cepat. Ya kamu, gantian ya, enak aja. jangan dipotong. Kamu aja. Coba kau praktekkan ilusi yang ada dalam agamamu itu. Sebentar, Silakan. Tunggu bentar. Aku pindah tempat dulu. Nanti aku digeruduk soalnya. Yang penting jangan diteror, jangan dijajah. Kalau kamu belum dijajah, belum apa-apa itu. Seperti yang dilakukan oleh agamamu 350 tahun di Nusantara ini. Izin dulu, Mbak. Iya, siap. Teman-teman di bawah, ini kan Mbak Nyoma di sini. Nah, kalau ada yang mau syahadat, kan nggak pakai mobil truk juga, pakai pesawat ke sini. Tinggal suruh pindah ke sini, kan ada di sini gitu. Kenapa harus Banyumas harus pindah sih? Kalian ini gimana sih, orang Banyumas lagi dialog, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang ngerti bahwa ini yang nulis-nulis silakan aja ke sana. Nah, Banyumas menunggu di sini, oke? Oke, lanjut Banyumas, makasih. Iya. Mana orang itu? Jadi ya, itu ya Zuma di Iya. Matius 22:8 lah. Hukum yang terutama yang pertama itu kan itu dikatakan kasihilah sesamamu manusia sepertimu dirimu sendiri. Jadi Kristen itu kalau ada yang menghina atau apa segala itu kami nggak kesetanan begitu. Kalau ada yang membubarin itu nggak cepat kesetanan gitu. Itu yang disebut kasih. Betul. Itu yang disebut kasih. Coba mana dalilnya di dalam kitabmu? Matius Tunjukkan. 22. Oke, Matius 22. 40. Matius 22. 38, 39, 40. Oke, kita baca. Ketika orang Farisi mendengarkan Yesus berbuat orang Saduki dan bungkam, kumpullah seorang ahli Taurat bertanya kepada mereka, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini kan cerita Taurat. Yang saya tanya Kristen. Taurat itu kan milik Yahudi. Yang saya tanya agamamu, Kristen, Karisteng, agama penjajah. Loh, Saya tidak tanya tentang agama Yahudi. Gak Yahudi. usah lari kemana gitu loh. Saya tidak tanya orang Yahudi. Karisteng yang gue tanya. Karisteng. Loh, definisi Karisteng. Kristen itu apa coba? Karisteng itu Kristen agama itu yang dibawa oleh penjajah pengikut masuk ke Kristus. Indonesia. Jangan kau bawa-bawa ajaran Yahudi ke sini. Yesus itu mengajarkan hukum Taurat kepada muridnya. Sedangkan Karisteng diajarkan Paulus untuk meninggalkan Taurat. Jangan kau bawa-bawa yang berbau Taurat di sini. Jadi berarti menurut kamu, Zuma, menurut kami Yesus itu hanya untuk orang Yahudi. Ya iya memang. Baca Yesaya 53. Apa? Yesaya 53. Yesaya 53. Ini kok lari ke kitabnya orang? Hei, saya Udah. tanya Karisteng. Saya tanya Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Karisteng. Agama di situ yang untuk- dibentuk oleh Paulus. Bentar dulu. Agama didirikan oleh Paulus. Karisteng yang kutanya. Agama kasih Karisteng. Bukan agama kasih Yahudi. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Enggak baca Yesaya 53. bebas. Jangan kau bawa-bawa kitabnya Yahudi. Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Karisteng. Oke, Jangan Matius kau 28 tipu ayat 19 umat baca. Islam. Jangan kau Matius baca 28 ayat kemudian 19 kitabnya Yahudi untuk menipu orang lain. Jangan. Udah, baca Karisteng, Matius Karisteng, 28 ya. Yahudi. Apa? Matius 28 ayat 19 baca. Nah, itu baru Karisteng. Oke? apa Itu lagi? baru Karisteng. Nah, sekarang tolong kau tunjukkan ucapan dari makhluk yang keluar dari kubur itu tentang kasih. Silakan. Lari kemana-mana lagi. Loh, kamu kan berpola kepada makhluk yang keluar itu kan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Iya, kalau begitu saya Ajarlah kembali. mereka, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Mana perintah makhluk kuburan ini tentang kasih? Silakan.
Jangan kau lari ke orang Yahudi ya. Jangan kau lari ke ajaran orang Yahudi ya. Yesus itu orang Yahudi. Sekarang saya tanya, Ajaran mana dalilnya anak Maria? Matius tidak 28 kau bawa kan? Matius 28 nomor 19. Makhluk itu keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, saya minta makhluk ini ajarannya tentang kasih mana? Ayo. Oke. Kau tidak terima ucapannya. Sebentar. Lah, kau kan tidak. Sebentar dulu kan. Tadi ucapan Yesus Matius 22 itu ucapan Yesus yang kemudian implementasinya bermuara ke Taurat. Itu untuk Yahudi. Yang kutanya aliteng. Oke. Kan kau di sini kan kau tidak percaya ucapan Yesus setelah penyaliban kan? Oke, sekarang baca Matius 26 ayat 26. Oke, sekarang kita baca Matius 26 lagi. Silakan. Kita lari kemana-mana. Matius 26. Oh, lo nggak kemana-mana. Ya kemana-mana karena kau mengambil lagi ucapan orang-orang yang datang kepada Bani Israel. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil itu ucapannya sendiri. Silakan baca. Mengucap, memecah, memberikan kepada murid-murid. Ini murid-muridnya orang Yahudi yang saya tanya orang Kristen. Enggak. Saya tanya orang Kristen. Cuma ini sebelum penyaliban atau setelah? Orang Kristen itu enggak, ini sebelum penyaliban atau sesudah? Sebelum penyaliban, Kristen itu belum ada. Sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu pure untuk Bani Israel, nggak ada Kristen. Kristen itu agama dari Barat. Kamu yang kemana-mana, kamu yang nggak ngerti, kamu itu cuma penumpang gelap. Sedikit-sedikit ngambil ajaran Yahudi. Yesus ketika berkata, dengar, hei, pasang mulutmu, dengar. Yesus ketika dia berbicara, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Adapun ajaran ke-Kristen itu ajaran dari makhluk yang keluar dari kubur yang mengutus nabinya Paulus kepada orang-orang non-Yahudi Kristen. Paham sampai situ? Matius 26 ini sebelum penyaliban atau sesudah? Ini sebelum penyaliban. Sebelum. Nah, ini yang saya tanya, apa? Terima apa enggak? Yang saya tanya apa kepada saudara? Ajaran kasih kan? Kasih Kristen kan? Nah, yang kau sampaikan ini Matius 26 ini ajaran Yahudi dengan gurunya Yesus. Yang saya tanya kasihnya Kristen mana? Kasih. Wih, kasihnya Kristen mana? Kau minta ucapan, kau bilang tadi mana ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Oke, iya, mana ucapan? Sebentar dulu. Yang kau, Matius 26 itu bukan sih? ucapan. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar. Dengar, pasang kupingmu. Matius 26 itu bukan ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Itu ucapan orang Yahudi namanya Yesus sedang mengajar muridnya. Muridnya itu orang Yahudi. Yang saya tanya, kasih dari Kristen itu mana? Kok lari ke Yahudi? Zuma. Definisi Kristen itu apa sih? Coba aku tanya kamu. Kristen adalah pengikut Kristus, makhluk kuburan. Belum gimana dalilnya? Belum paham. Kubur. Kamu gimana sih? Aduh, ini. Zuma belajar lagi. Sekarang ku tanya samamu. Yesus orang Yahudi ada nggak mengatakan ketika dia datang kepada Yahudi, aku diutus untuk seluruh bangsa, ada nggak? Baca nubuatan Yesaya 53 ayat 10. lari ke kitabnya agama lain. Yang saya tanya Yesus, kamu dikasih dalil, kamu terima. Yang saya tanya Yesus Yahudi, kamu orang luar Yahudi mencoba untuk menipu lawanmu dengan menjiplak, mengais-ngais kitabnya Yahudi. Apa kamu nggak malu? Oke, baca Matius 26 ayat 28. Ayat 28 Matius 26 itu masih ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi. Enggak, yang saya tanya, siapa? Coba saya tanya. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Yang saya tanya, ucapan Kristus kepada non Yahudi. Seperti kamu. Baca ini ayat 28, coba. Baca dulu, selesaikan baca. Kamu waras nggak? Kamu waras tidak? Kamu masih bisa waras nggak? Matius 26 itu ayat 28. Matius 26 itu ucapan Yesus Yahudi kepada orang Yahudi. Kau itu waras nggak kau itu? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi kepada orang Yahudi.
Yang saya tanya, ucapan Kristusmu kepada non-Yahudi, kepada Karisteng. Alamak. Udah saya coba. Nah, ini coba ayat 28-nya selesaikan dulu dibaca coba. Bahlul, kau ke neraka aja sana. Hus, hus. Bahlul, Azza. hus. Kau ke sana ke neraka. Kau itu belajar dulu. Waras dulu sedikit apa? Matius 26 itu ucapan orang Yahudi untuk orang Yahudi. Di mana ruang lingkup pengajarannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan orang Israel kepada orang Israel. Yang saya tanya, kasih di Kristen, kasih di Kristen. Kalau kasih di Kristen harus berpacu kepada makhluk yang keluar dari kubur yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu loh. Ini temanya apa sih? Selamat siang. Ya, siam. Ya, selamat siang, Bang. Temanya apa ya, Bang? Temanya terkait ajaran kasih Kristen. Nah, tadi teman saudara itu capek dia mencari data kasih di Kristen, ternyata dia nggak temukan. Gitu. Kasih Sulit. di Kristen nggak ditemukan. Ya, nggak ada ternyata. Nah, itu tulisan Paulus, Bang. Ya, mana Kasih itu? Banyak. Mana? Coba Banyak, tunjukkan. Ya, silakan. Karya. Satu Korintus ya. Ada banyak sih, tapi yang paling inilah. Kasih itu panjang sabar, murah hati, ya, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu sabar, murah hati, 4-7 ya itu. ya, tidak cemburu, tidak menggugahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lah, itu ajaran semua agama itu, Bang. Sama aja Kan ternyata. tadi kan ditanyain kasih di Kristen mana, ya itu salah satunya. Iya, betul. Salah satu Saya ayat. setuju itu. Saya setuju. Saya setuju. Jadi, saya ulang ya. Kasih dalam Kristen pertama, sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak bermegah diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian kasihnya tidak berkesudahan dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan lah bedanya dengan agama lain apa? Agama lain nggak ada kayak gitu. Lah, Coba tampilkan perintah agama lain yang seperti itu. oke, dengarkan dulu ya. Ketika kitab saudara mengatakan kemudian kasih itu sabar di dalam 1 Korintus, dalam kitab saudara, boleh Anda buka? Bisa dibuka? Iya. Ada, sudah Anda buka? Sudah Anda buka? Korintus berapa? Ya, tadi itu loh. Korintus berapa? 1 Korintus 13 nomor 4. Iya. Coba, Iya, coba kasih Anda itu baca. sabar, kasih itu murah Ya. hati, ya tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Iya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
kasih itu Ya. tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita Ya. tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang Oke. sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Kertas ya. Yang harus Bang dicontoh. Kevin, itu dilakukan Iya, yang Paulus juga. Oke, yang harus diperhatikan oleh orang Kristen ya. Iya, itu memang yang harus dipraktekkan. Itu tertinggi itu. Heeh. Itu buah Oke. roh yang paling tinggi itu kan kasih. Oke, baik. Nah, sekarang saya minta dalil yang setara dengan kitab suci saya. Kalau yang tadi itu kan, kalau dalam Al-Quran itu kan banyak perintah sabar. Dalam Al-Quran itu perintah memaafkan dan seterusnya. Itu sifat-sifat terpuji dan itu adalah karakter orang-orang yang soleh. Itu amalan soleh dalam Islam. Nah, sekarang ada dalil dalam Coba ada Al-Quran. ayatnya bang yang seperti itu, kira-kira bisa ditunjukkan. Amalan Biar saya juga soleh. tercerahkan. Amalan Maksudnya soleh. Soleh itu dirinci gak? Apa aja Innallaha soleh? ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, jadi banyak dalil-dalil. Justru terjemahan itu entah dari mana datangnya, ada dalam Bibelmu. Sekarang begini, Sabar. Ada nggak murah hati? Dia tidak memegahkan diri, tidak murah hati pemarah, itu pemaaf. Itu ada nggak? Murah hati itu pemaaf. Al-Quran sudah menjelaskan. Di dalam Al-Quran, dalam data-data Al-Quran itu banyak. Qulil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Artinya Udah apa, banyak Bang? di dalam Artinya apa tuh? banyak. Hendaklah kamu orang-orang beriman memaafkan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yaitu memaafkan orang-orang kafir. Itu Al-Quran. Ayat itu apa? Kitab apa? Surah apa ya? Saya mau Memaafkan bertanya orang sama kamu, kafir, dengar. mana coba? Dengar. Ada di ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Biar saya lihat juga. Ya, silakan kamu buka surah Al-Jasiyat ayat ke-14. Anda baca di situ. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40 sampai 43, memaafkan orang yang berbuat jahat. Al-Araf ayat 199, perintah untuk menjadi pemaaf. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran itu yang dicontoh oleh Kristen. Sekarang begini, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran yang tidak pernah saya temukan di agama lain. Ya kan, kalau misalnya sabar, pemaaf, Bang. jangan pemarah, jangan Bang, ini, terus jangan itu. jangan lari dulu, Bang. Ini kan Asyura 40 saya baca dulu ya. Kalau saya salah ya koreksi. Ya, Bang ya. Apa? Assalamualaikum Mau warahmatullahi ngapa wabarakatuh. sama? Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bun. Arief, Felix. Bang Andi lanjut gurung dah. Halo. Nah, yang buat orang kafir mana, Bang? Ya, itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu apa? Kafir enggak itu? Orang-orang yang tidak beriman Itu kepada nggak Allah itu disebutin. kafir. Asyura 40 emang nggak ada disebutkan. Di sini disebutkan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Itu kan Allah Nomor nggak 4, menyukai orang-orang zalim. Asyura ayat 14-nya. Udah, kamu terlalu berat. Mau belajar juga Quran ya, siapa Udah, tahu kamu kan turun. Kamu saya belajar di menemukan bawah, di kebaikan pendeta. situ. Kamu di bawah. Kau belajar di pendeta saja. Tidak ada dalil di dalam agama orang Kristen yang sama seperti Al-Quran. Kalau kasih yang tadi sabar, pemaaf, bla 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 bla, itu kan semuanya ajaran Islam. Itulah yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, akhlakul karimah. Kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin nastajarah fa'ajirhu
mana? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Jika ada kaum musyrikin, ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Nah, saya minta dalil di Kristen ada dalil seperti ini. Coba ada nggak orang Kristen yang mampu? Kalau yang tadi itu ngeyel aja. Kalau dan seterusnya itu kan cuman dasar, itu dasar. Semua orang pemaaf, la taqrabu, jangan pemarah, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu kan Islam, itu cakupan Islamnya itu justru itu. Sekarang yang lebih dari itu ada nggak di agama Kristen? Kepadamu, ada nggak seperti itu dalam Kristen? Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Ada nggak seperti itu di Kristen? Pada saat perang, lalu kemudian musuh meminta perlindungan. Ada nggak? Lalu hantarkan kemudian orang-orang yang minta perlindungan ini untuk kemudian mendapatkan situasi atau suasana aman. Yang kita tahu di dalam kitab yang mereka gunakan, kepunglah, ajak berdamai. Kalau berdamai, tawarkan perdamaian. Kalau mereka terima, perbudaklah. Suruhlah mereka kerja rodi. Kalau tidak, bunuhlah semuanya. Itu yang ada dan itu yang dipraktekkan. Kalau yang tadi itu semua agama mempraktekkan itu. Sabar, jangan sombong. Ya, itu kan sifat-sifat terpuji dalam Islam. Minta dalil dia. Seakan-akan umat Islam itu tidak mengajarkan hal tersebut. Padahal di dalam Islam itu ada sifat-sifat terpuji yang kemudian Allah terangkan. Yang pertama itu amanah, kemudian memiliki sifat malu, kemudian adil, kemudian berani karena benar, rendah hati, kemudian komitmen, optimis, sabar, lalu kemudian merendahkan diri, suhud, kemudian menghargai orang lain, bertakwa, ridha, kasih sayang, kemudian lemah lembut, qanaah. Karena itu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, merasa bersyukur, banyak bersyukur dan seterusnya. Itu kaitannya dengan Islam itu semua. Itu ajaran Islam. Nah sekarang ketika kita berbicara apa yang lebih daripada itu dari agama mereka. Semua agama mengajarkan itu. Ya. Bang Suma. Gimana Bang? Maksudnya waktu menolong orang yang sedang minta tolong itu perbuatan kasih ya Bang ya? Menolong orang pada saat, iya jelas itu. Iya, oke. Itu kan cuma praktisnya doang kan? Maksudnya? Ya kan? Soal-soal teknis begitu kan nggak perlu diatur. Yang perlu diatur kan prinsip. Lah itu dia, sama seperti dalil agamamu. Sabar. Apalagi murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Itu kan aturan-aturan biasa itu. Ada di Iya. Udah, boleh saya tanggap? Boleh, silakan. Sabar itu kan ada di level prinsip. Lah, iya emang. Itu di ajaran agama kami. Iya. Sesungguhnya orang yang bersabar itu bersama dengan Tuhannya. Innallaha ma'as sabirin. Cara kencing yang penuh kasih juga perlu diatur. Oh iya pasti. Oh iya, makanya Yesus mengajarkan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu Bani Israel, bukan Kristen ya, Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Dialah yang datang, dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu. Ngerti enggak segala sesuatu itu maksudnya? Hah? Islam itu diajarkan adab. Iya, kalau kamu saling mengencingi malah.
Jadi Hmm. jadi Apa tuh? kitab Muslim ini mengatur sampai soal-soal teknis juga Oh cara iya bikin dong. maupun- Di Oh, dalam agama Yahudi ada yang disebut kitab Talmud. Mereka diajarkan tentang taharah. Hanya Kristen ini yang seperti hewan. Tidak ada aturan-aturan seperti itu. Bebas, seperti kera. Tapi kalau dalam agama langit, agama Yahudi, mengkuduskan diri itu adalah satu hal yang mutlak harus dilakoni. Bayangkan aja, orang Yahudi ketika ingin masuk ke rumah ibadah, melepaskan sendal, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Di agamamu, sama seperti masuk kandang binatang. Lebih hormat orang masuk ke dalam kafe daripada masuk ke rumah ibadahmu. Kalau orang masuk dalam rumah makan masih bisa melepaskan sendal, sepatu. Tapi masuk di gerejamu. Nah, sementara orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang-orang yang najis. Nah, kalian itu Kristen dianggap najis oke. sama orang Yahudi. Baik. Pertanyaan saya begini, Bang. Hmm. Kalau kita bicara tentang hukum, bicara tentang aturan, ya. Kalau kita bicara hierarki, yang lebih tinggi itu konsep atau idenya atau pada tataran aturannya, yang lebih tinggi mana? Orang yang, dengarkan, orang yang memiliki akal, mereka akan lebih mengedepankan perintah Tuhannya daripada prinsip-prinsip yang dibuatnya sendiri. Makanya percuma mereka memuji aku, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sementara amalan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Itu akidah, itu adalah suatu teori praktek dalam sebuah agama, konsep namanya, konsep. Makanya di dalam agama Yahudi itu di Amsal 3 dikatakan harus berpangku kepada firman Tuhan, bukan kepada pikiranmu sendiri. Nah, Kristen ini berpangku kepada pikiran sendiri, bukan kepada Tuhan. Seakan-akan orang Kristen itu merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Pertanyaan Kan saya, itu poinnya. pertanyaan saya, dalam konteks kasih, orang Kristen mana yang perbuatannya bertentangan dengan konsep kasih yang diajarkan oleh Semua. buktikan Semua. mana? Iya, semua. Oke. Yang mana? Kasih itu pertama, hukum utama apa? Kasih kepada siapa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, tapi juga Itu pintar. Anda pintar berarti. Pintar. Kasih kepada Tuhan itu maksudnya mentaati perintahnya atau membatalkan perintahnya? menaati perintahnya. Menaati perintahnya. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhannya Yahudi yang dilakoni Kristen. Apa? Mengasihi sesama. Itu kan kasih tadi loh. Kembali lagi, jangan muter kayak anjing kejar ekor. Kasih yang pertama adalah mengasihi Tuhan Bapa. Iya. Mengasihi Tuhan Bapa itu cakupannya di dalam mentaati hukum yang datang kepada Nabi Musa. Betul? Betul. Mana hukum Taurat yang datang dari Musa yang dipraktikkan oleh Kristen? Nah, gini. Tadi kan pertanyaan saya, buktikan perbuatan orang Kristen yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Sekarang Nah itu Bang menjadi Suma balik Kristen. Bang Suma balik Menjadi bertanya Kristen. lagi. Menjadi Kristen itu, Diam. dengar. Menjadi Kristen itu Anda sama yang dengan mendalilkan, tapi Anda menyuruh. menjadi Kristen itu sama dengan tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Itu menjadi Kristen. Untuk menjadi Kristen, maka siap-siaplah membatalkan seluruh perintah dari Tuhannya Yahudi. Maka orang-orang Kristen itu tidak ada kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen membatalkan seluruh perintah Tuhannya Yahudi. Itu paham tidak sampai situ? Paham sampai situ? Kalau Anda kasih kepada Tuhan, jangan jadi Kristen. Tidak boleh. Kalau kasih kepada Tuhan. Kalian menjadi Kristen
menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu karena kalian tidak kasih kepada Tuhannya Yahudi. Makanya kalian lebih memilih menyembah kepada makhluk ciptaannya. Dalilnya mana? Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Siapa yang membangkitkan? Tuhannya Yahudi. Nah, kalian sembah itu malah. Harusnya yang kau sembah itu Tuhannya Yahudi, bukan Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi. Kalau kau kasih, kamu tidak akan meninggalkan Tuhannya Yahudi. Begitu maksudnya. Paham ya? Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, mana ajaran kasih yang dilanggar oleh Kristen? Ya, Kristen itu berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen membuat ilah baru, makhluk kuburan disembah. Apalagi, jangan kau kotori hari sabatku. Orang Kristen berubahnya menjadi minggu. Jangan kau makan babi. Kristen makan babi. Apalagi, jangan kau tidak bersunat. Kristen bersunat. Apalagi, jangan kau menambahi Tauratku. Jangan kau mengurangi. Kristen menghapus semuanya. Jadi Kristen itu bukan kasih. Bukan kasih Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen berdiri di atas pelanggaran firman Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh untuk dosanya Kristen. Korbankanlah binatang, jangan korbankan manusia. Kristen balik, korbankan manusia, jangan binatang. Dibalik semuanya. Dibalik. Itulah kamu. Jadi di Kristen itu tidak ada kasih. Karena kenapa? Justru karena melanggar ajaran kasihlah Kristen itu hadir di atas muka bumi. Gini Bang, jangan ngalur ngidul kemana-mana. Kita stay pada konteks, konsep. Kita berbicara tentang kasih. Kok ngalur ngidulnya kemana-mana? Saya simpulkan kalau gitu. Saya simpulkan, izinkan saya. Saya simpulkan. Kita belum berdebat. Kasih, dengar. Kasih kepada Tuhan menghapuskan Taurat atau mempraktekkan segala Taurat? Jawab. Kasih kepada Tuhan mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan isi Taurat? Coba, saya ingin uji dulu situ. Kasih adalah mempraktekkan segala isi Taurat atau menghapuskan segala isi Taurat? Dibuka mute-nya, Bang Petani. Bang, hukum Taurat itu turunan dari hukum kasih. Mulai ngaco. Hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, hukum Taurat itu, kalau kasih kepada Tuhan, dengar, kalau kasih kepada Tuhan, mempraktekkan isi Taurat atau menghapuskan Taurat. Pandangan Anda, Bang, Anda tidak bisa memaksakan pandangan Anda. Nah, kan dasarnya kasih kepada Tuhan, kan kasih kepada Tuhan, kasih kepada Tuhannya Yahudi, menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat. Jadi Bang Suma ini bicara sendiri, komentar sendiri, gitu. Pertanyaan saya jelas, pertanyaan saya itu jelas. Apakah kasih kepada Tuhan membatalkan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Dengar baik-baik ya. Hukum Taurat itu bentuk praktis dari hierarki yang lebih tinggi disebut hukum kasih. Mulai ngaco. Kasih itu menghapuskan hukum Taurat atau mempraktekkan hukum Taurat? Kasih tidak menghapuskan. Anda logikanya salah, Bang. Kasih itu hierarki berarti oke, baik. Nah, Kristen ini pelaku Taurat atau pembatal Taurat? Kami pelaku kasih. Udah selesai. Ya selesai kan? Buktikan di mana hukum Taurat yang bertentangan dengan hukum kasih. Buktikan. Dengarkan saya. Hukum kasih itu adalah menjalankan segala hukum-hukum yang ada dalam Torah. Saya bacakan dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi
Di Yosua 22 disebutkan bahwa kasih adalah mentaati dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu melalui Musa. Mengasihi Tuhan, menuruti hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Musa. Tetap mengikuti segala perintah yang diajarkan oleh Musa. Berpaut kepada aturan yang datang melalui Musa. Berbakti kepada Tuhan melalui ajaran Musa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu kasih. Jadi esensi dari semua hukum-hukum itu adalah kasih kan? Artinya Iya kasih punya betul. konsep lebih tinggi. Iya, kasih konsepnya lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena semua Justru aturan hukum Taurat, kamu itu aneh. Hukum Taurat itu ketika dikatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan menurut hukum Taurat adalah melakukan dengan setia hukum yang diperintahkan Tuhan melalui Musa, yaitu dengan mengasihi Tuhan, hidup menurut segala aturan Tuhan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, terpaut kepada aturan Tuhan, berbakti kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa sesuai dengan diperintahkan Musa. Oke, jadi Anda sepakat tidak? Kasih lebih tinggi dari hukum Taurat. Anda sepakat tidak? Tidak bisa disebut kasih kalau tidak melakukan Taurat. Implementasi, manifestasi, intisari daripada Taurat itulah kasih. Untuk mendapatkan kasih, orang itu wajib hukumnya mempraktekkan hukum Taurat. Bahlul. Oke. Bagaimana mungkin Anda mau disebut kasih sementara Anda tidak mempraktekkan? Yang disebut kasih itu mempraktekkan Taurat, setia dengan menjalankan perintah hukum yang diperintahkan Nabi Musa. Mana perintah Nabi Musa ibadah minggu? Oke. Perintah Musa ibadah minggu mana? Pertanyaan saya kan tadi sederhana. Ya sederhana juga ini. Mana perintah Musa ibadah minggu? Melakukan ibadah minggu itu perbuatan yang tercela atau perbuatan kasih? Beribadah kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Mana perintah Musa ibadah minggu? Orang Kristen tidak kitab Kristen tidak mengatur detail, dia mengatur konsep. Itulah saya katakan Kristen itu berdiri di atas pelanggaran ajaran kasih. Agamamu itu berasal dari pelanggar kasih. Kasih itu menjalankan segala perintah Taurat dengan setia. Itu baru kasih. Kalau Kristen itu bukan kasih, itu kasino inro. Kamu diskusi itu pakai otak napa sedikit? Pakai otak sedikit aja, sedikit aja. Saya jelaskan ya Bang Sumaya, tapi diam ya, jangan potong-potong ya. Di dalam teori hukum ya, gagasan itu lebih tinggi dari aturan teknis. Jangan potong Bang. Kasih itu adalah gagasan besar yang melahirkan aturan praktis seperti hukum Taurat. Kasih itu di atas aturan praktis. Dia ada di level gagasan. Itu perlu belajar lagi tentang Hans Kelsen, tentang teori hukum itu. Nah, terus yang kedua Bang ya, aturan praktis, jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu lahir dari gagasan yang disebut kasih. Jadi hukum Taurat, kalau berbicara tentang hukum Taurat, itu turunan dari hukum kasih. Kasih itu gagasannya lebih tinggi di atas hukum Taurat. Jadi, kalau soal praktis, hal-hal praktis harus A, harus B, harus C, itu tidak relevan lagi buat orang Kristen di masa perjanjian baru. Itu tidak relevan lagi. Gitu dong, akui. Kan gitu lebih bagus. Lebih baik kau jujur bahwa di Kristen itu nggak ada kasih. Dan selesai dari tadi kek. Saya belum habis bicara. Ujung-ujungnya ngaku juga. Ternyata memang nggak cocok, nggak relevan lagi. Memang. Karena Kristen, kan nggak salah yang ku bilang. Kristen itu agama yang membungkus ajaran kasih supaya tidak lagi diajarkan. Lalu mengatakan kami kasih loh. Ini begini, belum habis jelas. Gitu. Lah Anda sudah mengakui, kami cuma butuh pengakuan bahwa ternyata agama ajaran kasih itu sudah tidak relevan lagi dengan Kristen. Selamat.
Hukum Taurat tidak Kasih. relevan lagi dengan kekristenan karena apa? Kita mengacu pada Ya hukum udah, yang berarti tinggi. tidak ada lagi ajaran kasih di Kristen, karena untuk sampai kepada level kasih kepada Elohim harus dengan setia menjalankan segala aturan, perintah, ketetapan, ketentuan Elohim yang datang kepada Musa. Aku ngomong lain, lo ngomong lain. Ya, saya menanggapi pengakuanmu yang mengatakan bahwa dalam Kristen tidak relevan lagi. Ya sudah, berarti di Kristen tidak ada kasih. Hukum Terima Taurat kasih. Loh, saya bilang hukum Taurat tidak relevan lagi karena kita menggunakan hukum kasih, hukum yang lebih tinggi, bukan berarti hukum kasih tidak ada. Lu ngaco, lu ngarang sendiri. Dompala, dengar. Kasih itu bisa dikatakan kasih orang itu kepada Tuhan. Dengar. Pasang mulutmu. Nah, biar kuludai masuk, biar kau paham ini. Kasih itu bisa tercermin hanya ketika orang itu dengan setia melakukan segala ketetapan, hukum, ketentuan, perintah dan larangan Tuhan yang datang melalui nabinya Musa. Kamu tidak melakukan itu semua lalu mengatakan kamu kasih, itu namanya paluka. Itu namanya anak setan. Itu namanya asu berpakaian domba. Dengarkan lagi, sekali lagi. Buka mulutmu. Dengar. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohimmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Elohimmu. Dengan cara apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Itu baru disebut kasih. Kamu tidak melakukan itu semua, tapi kamu tampil. Kristen itu kasih loh. Mau ku tampar mukamu pakai sendal, mau? Mau? Kamu Syarat dari kasih, tadi, Bang Suma. dengar. Syarat baik-baik ya. kasih, dengar. dulu, Orang daripada bebal, lu bacot. orang bebal, dengar. Kau masih punya kuping kan? Dengar. Syarat orang itu disebut kasih ketika mereka mentaati perintah-perintah Tuhan melalui Musa. Sedangkan Kristen agama yang menghapuskan semua perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa. Lalu Kristen mengaku kasih. Kristen mengaku kasih, tetapi tidak melakukan, bahkan membatalkan segala syarat untuk kasih. Syarat untuk kasih kamu hapus. Habis itu kau mengatakan, Kristen itu agama kasih loh. Kau kalau dekat-dekat sini, ku cebur kau di got. Boleh saya bicara, Bang Suma? Oke, dengarkan. Ini, kau bicara habis ini. Dengarkan. Orang bisa disebut kasih apabila dia mempraktikkan hukum Musa atau tidak? Jawab. Mempraktikkan hukum Musa. Ya, gitu dong. Oke. Apakah kemudian Kristen makan babi? Kristen makan babi. Nah, apakah itu mempraktikkan hukum Musa? Mempraktikkan hukum Musa. Hah? Iya, karena kami bukan orang Yahudi. Saya Kesian. Udah, kamu turun ke bawah, kau di bawah cuci piring. Hus, cuci piring. Kau tidak pantas dialog dengan saya. Jadi saudara-saudara, lihat kalimat terakhirnya. Kami mempraktekkan perintah Musa. Kenapa? Karena hukum Musa itu bukan untuk kami. Hei, Bahlul, Dongo, Dompala, anak kucing, anak tikus. Dengarkan baik-baik. Kenapa saya panggil kau anak tikus? Karena kau tidak punya otak. Tikus masih cembu marah. Ngapain lu Bang sama-samakan aku sama manusia tadi itu? Sorry dong, tikus aja nggak mau disetarakan samamu. Dengarkan. Syarat untuk kasih kepada Elohim harus menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, ternyata kamu tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kamu tidak untuk mendapatkan kasih utama dan terutama, kamu tidak lolos ke sana.
Makanya di Matius 19:16, Yesus, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Nah, berarti untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi Yahudi dulu. Dompala, Kardoba. Untuk mendapatkan hidup kekal harus turunan dari Yahudi. Kalau bukan turunan Yahudi, ngaku-ngaku turunan Yahudi, itu jemaat iblis berdasarkan Wahyu 3 nomor 9. Itu serigala yang nyamar domba. Oke? Jadi bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya adalah dinul Islam. Jangan kau bebal. Jangan kau sok paten. Jangan kau sok pintar di hadapanku. Jangan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika saudara mengatakan bahwa taat kepada hukum Taurat karena makan babi itu bukan perintah kami, itu sudah mencederai ilmu pengetahuan itu. Itu sudah merusak akal sehat. Itu sudah melanggar etika dalam berpikir. Itu sudah merusak norma-norma ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Anda mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan relevansi, baik berdasarkan logika maupun berdasarkan hukum Taurat itu sendiri. Maka saya katakan betul, kamu memang cocok menjadi pemakan hama saja. Bukan hama kamu itu, tapi pemakan hama. Pemakan hama kau itu. Hah? Hukum Taurat itu kalau dilaksanakan baru disebut kasih. Kalau tidak dilaksanakan, mau kau robek mulutmu, kami adalah penganut kasih loh. Nggak ada. Bullshit. Itu semua penipuan, pembohongan. Syarat untuk kasih kepada Tuhan adalah melakukan segala hukum Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1, dan Yesus Matius 5 nomor 19. Jadi kalau kamu mengatakan kasih gini, kasih ya itu kasihmu. Kasih ibu kepada kamu, tetapi kasih buta, kasih tuli, kasih buta, dan juga bisa bicara yang benar, matamu pun buta terhadap kebenaran, kupingmu tengek, bengek dan congek, tidak mampu melihat dan mendengar yang benar. Itulah kamu manusia ilusi yang tak punya akal sehat. Yang ada hanya akal-akalan. Jadi kesimpulannya, kasih kepada Tuhan hukum terutama. Kasihilah Tuhanmu, Shema Israel. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal. Apa itu? Akalmu harus berpangku kepada praktek teori. Jiwamu harus berpangku kepada teori praktek. Kekuatanmu harus berpangku kepada teori praktek. Apa itu? Implementasi hukum Torah. Harus kamu mendedikasikan hidupmu seluruhnya untuk taat kepada hukum Musa. Hukum Musa babi haram atau babi halal? Haram. Kalau kau kasih kepada Elohim, Tuhannya orang Yahudi, maka kamu harus mendedikasikan hidupmu menjaga lambungmu dari makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itu. Kalau kamu tidak melakukan itu semua, lalu kau mengaku ajaran kasih, boleh nggak mulutmu itu saya ganjal pakai linggis, supaya nggak tertutup lagi, biar dia nganga terus, supaya kau nggak berbohong. Kau kemana-mana, supaya seperti hewan. Tidak kita mengerti apa kau bilang daripada kau bisa bicara tapi otakmu tidak berfungsi sama sekali. Mending mulutmu ku ganjal linggis supaya nggak rapat. Daripada kau tipu-tipu semua orang, kau bodoh-bodohi semua orang dengan ajaran membungkus. Kasihlah, kasihlah. Kasih apa pula kau? Kasih kepada siapa? Hah? Kasih kepada siapa kau? Kasih utama apa? Kasih kepada Tuhan Bapa.
Coba kau buktikan. Kasih kepada Tuhan Bapa itu maksudnya apa? Mentaati selalu perintahnya. Apa perintahnya? Salah satunya apa? Kasih. Kasih itu apa? Mentaati perintah Bapa. Salah satunya apa? Kasih kepada Bapa. Apa itu kasih kepada Bapa? Mentaati segala perintahnya. Apa perintah saya kasih? Begitu terus, kayak asuh kejar ekor. Gitu aja terus. Kasih itu harus ibadahnya di sinagogi, kitabnya Torah atau kitab Tanak, ibadahnya hari Minggu, tidak ada di menu makanannya babi, dan kulupnya tidak pakai payung. Ibadahnya Sabat. Ibadahnya Sabat. Rumah ibadahnya di sinagoge, di Mikdas. Kitabnya kitab Tanak. Itu kasih kepada Elohim. Nah, kasih kepada manusia apa? Mengajarkan turunannya untuk melakukan hal yang sama, yaitu taat kepada hukum Tuhan dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu hanya ada di Bani Israel saja. Di luar daripada itu, kasih tak sampai. Saya kira begitu sementara. Saya asar dulu, silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang ngeyel kayak itu tadi, cakupan ajarannya sudah mulai membohongi diri mereka sendiri, turunkan aja. Silakan. Disapa dulu Bunda. Ini ada tamu Bunda. Oke, siap. Perempuan masalahnya ini. Evita, selamat sore. Mbak Evita. Kristen. Ya. Kristen. Kristen. Oh, suaranya lembut kali ya. Silakan Ustadz Felix. Atau mau menanggapi dulu ya sebelum saya sholat? Silakan Mbak Evita. Ya, apa yang mau saya tanggapi ya? Nah, gini loh, ini mendasar ya. Di dalam Bibelmu Mbak, tidak ada satu dalil pun tertulis bahwa Yesus itu Tuhan. Oh, ada di Yohanes 13 ayat 13. Oh, kau sebut aku guru dan tuan. Tuan itu Mbak, kurios. Penerjemah ini yang menyesatkan kalian, teman-teman. Ya, memang ada yang Tuhan, ada yang Tuhan. Tapi di situ kurios. Yesus di dalam Bibel itu nggak pernah memang Tuhan, memang DDB ada Tuhan. Kalau LAI Tuhan. Ya, iya, karena itu dia salah terjemah. Dia mau menipu penerjemah, membodohi kalian supaya kalian sesat. Kalau kita merujuk ya di dalam isi Bibel itu, tidak sekalipun Yesus itu disebut Theos. Selalu kurios itu untuk Yesus. Kepada Bapa lah itu Theos. Bukan Theos, bukan. Iya, Theos itu apa terjemahannya Theos? Tuhan, banyak ya Tuhan. Nah, kita kasih data dulu ya. Ya Allah ya Rabbi, gara-gara ini aku nggak ini ya. Bentar, 1 menit. Saya kasih data ya, biar aku tercerahkan sedikit Mbak Evita ya. Theos. Saya sudah tercerahkan. Di Bibelmu saya sudah banyak tahu. Iya, tapi kan itu Bapak gerejamu kan. Kalau kita ini tanpa perpuluhan, murni menyampaikan. Nah, ini saya kasih lihat ya. Apa itu Theos? Jadi Bunda ini dari grup mana ya? Dari grup Kristen atau Islam? Kami Islam, tuh berjilbab tuh. Gimana sih Mbak ini? Oh, ya. Ya nih. Kalau kita lihat ya. Apa itu Theos? Di dalam Bibel, Yesus itu tidak pernah digelari Theos, disebut Theos. Tapi dia selalu kurios. Ya, saya sudah tahu. Nah, tapi kan yang dia kasih tahu itu Bapak gerejamu penipuan, kok dibodohi Mbak. Kalau kami ini tanpa kau bayar perpuluhan, kami jujur nih. Supaya apa? Kalian itu nggak nggak tersesat. Saya tidak ada perpuluhan, malah tidak memungut sumpah. Ini, oke, saya bisa membesarkan ya. Izin saya sebentar Mbak ya. Karena kau itu apa ya aku bilang ya. Apa? Kau Mbak izin. Sudah bilang di dalam Bibelmu, Mbak. Aneh kan? Theos. Ya. Ini kamu dengar dulu, belajarlah sedikit. Nggak apa-apa kau belajar. Kau terima atau enggak itu urusanmu kan, bukan lagi urusan dengan God.
Elohim, Theos itu God. Elohim. Boleh, begini. Oke. Theos itu sama dengan God. Bahasa Inggrisnya Theos kan God. Ini bahasa Yunani. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God. God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harusnya kan Tuhan. Ya kan? Nah, kenapa di Bibelmu ada kata Allah? Kenapa begitu? Theos menjadi kata Allah, ya, padahal dewa ya. Theos itu dewa. Nih Indonesia. Mana di Indonesia? Oh, ini. Mengenai ini Yunaninya. Kamu diam dulu dong, biar nyimak. Kau terima atau enggak masalah ya. Bagi kami enggak masalah. Yang penting kami sudah sampaikan. Indonesianya dewa. Yunaninya Theos. Kenapa di Bibelmu di sini menjadi Allah? Pasti kau maling. Kita pembuktian ya. Nih, bahwa bentar pembuktian dulu. Karena kita Islam tuh Indonesia. Kau tidak bisa bilang begitu ya. Ya sebentar baru kubuktikan bahwa kau maling. Bentar kubuktikan baru kau maling. Sabar. Nih saya buktikan dulu bahwa saya tidak terima ya saya dibilang maling. Kaulah ya, yang maling. Iya, kau setelah aku urai baru kau protes ya. Merujuk ke pribadi berarti kau maling. Iya, maling ya? kalian maling nih sebentar ya. Di Korintus 1 Korintus 86 1 Korintus 86 Aduh, siapa pula yang nelpon ya Allah nih. 1 Korintus 86. Ya. Tapi kamu menyerang pribadi orang, kau tidak seperti kok menyerang itu fakta bukti kau maling. Di situ kan dewa. Ya. Kan udah kau lihat, Theos itu dewa. Kenapa jadi Allah di Bibelmu kalau nggak maling? Secara pribadi kau maling itu. Nih. Ini bukti kalau kau maling ya. Ini bukti ya Allah. Apa sih? Kenapa kau ini diam dulu lah biar kau pintar sedikit. Di mute dulu host atau teman-teman ya. Di dalam di sini Bibelmu ya. Di dalam Bibelmu ini yang kau maling nih ya. Ya Allah. Yang kau maling ini yang kau maling nih. Ini kan Allah ini nama sembahan orang Islam. Tadi kita lihat original Bibelmu tuh Theos. Apa Theos? Dewa. Kenapa aku harus diskusi sama ya kok supaya otakmu itu yang buntu itu lancar sedikit. Kan agak buntu otakmu ini. Nah, coba ya. Allah di sini. Aduh ya Allah ya Rabbi, kau diam dulu lah, biar kau sedikit aja kau tercerahkan ya. Kau terima atau enggak itu? Allah bukan Allah, bukan Allah. Aduh, ada lagi monyet satu ini. Kenapa kau naik dulu monyet? Dulu monyet. Aku pun ini mau ini monyet sholat dulu, sebentar dulu. Gantian Evita dulu. Izin cuma sebentar ini Evita ya. Aku mau sholat ini ya Allah. Ini di sini Allah. Nama sembahan orang Islam Allah ini secara KBBI ya. Dalam Al-Quran pun kami adalah Allah. Kau yang ngambil ke Bibelmu yang tadi Theos berubah jadi Allah, diterjemahkan Theos harusnya Tuhan. Kalau kau malu pakai dewa, pakai kata Tuhan, jangan pakai kata Allah. Kenapa Lai tidak mau memakai di sini Tuhan? Karena Yesus Tuhan nih. Yesus yang kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan. Harusnya di sini Tuhan. Di sini Tuhan. Karena kalian maling, memaksakan yang Tuhan ini menjadi Tuhan. Kurios ini diterjemahkan menjadi Tuhan, padahal ini Tuhan. Harusnya ini Tuhan di sini nih. God kan Theos kan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu Tuhan, bukan Allah. Kenapa Lai maling kata Allah? Karena untuk Tuhan dia kasih ke Yesus. Di kurios ini untuk Yesus ini. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus nih. Dia nyolong kata Allah karena di sini harusnya Allah, di sini harusnya Tuhan, ya bukan Allah. Karena di sini adalah Theos, God atau Tuhan. Kalian taruh di sini untuk Yesus. Makanya harus maling kalian. Nenek cepot, kenapa kau dihadirkan di sini? Aku harus hadapi kau jadinya, Nenek cepot. Aduh, coba strong numbernya itu Bunda. Memang monyet, manusia monyet begitu ya. Nih strong numbernya ya. Nih Theos. Astaga. Theos di sini ya, Theos. Kepanasan memang kalian kalau dikasih
dalil kebenaran, kepanasan. Memang karena kalian itu apa ya, Lucifer, kalian tuh iblis. Kalau iblis dikasih pencerahan, dikasih kebenaran, kepanasan, terbakar dia. Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah God. Harusnya dewa, tapi kalian malu kan pakai dewa. Udah kentara kali kalau dewa kalian pakai itu pagan kan. Jadi larilah kalian ke bahasa Inggris God. Sayangnya kemalingan kalian itu nggak tahu malu kalian ya. Masuk ke Indonesia jadi Allah ini Theos. Padahal harusnya di situ kan God atau di situ dewa. Kalau Tuhan nih, Tuhan ya, Tuhan bahasa Yunaninya Tuhan nih. Kita lihat bahasa Yunaninya, apa itu bahasa Yunaninya Tuhan? Walaupun kalian itu ngambil God ya, Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi God, harusnya dewa itu loh. Nah, kita lihat apa itu Tuhan ya teman-teman. Tuhan. Apa bahasa Yunaninya Tuhan? Nih, bahasa Yunaninya Tuhan ya. Bahasa Yunaninya Tuhan itu Arkontas. Harusnya Yesus itu Arkontas, bukan Kurios. Ini Arkontas kalau Tuhan ya. Kalau dewa baru Theos. Ini kalian karena umat terjemahan. Ini dewa. Gantian. Saya sapa dulu Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore. Iya, dari Kristen sekte mana Bang? Katolik Bang. Oh ya, Katolik. Mau diskusi? Boleh lah. Ya silakan. Yang lain diam dulu ya teman-teman Kristen yang lain. Bunda Netral. Selamat sore Bunda Netral. Ya, selamat sore. Ya, Bang Daniel. Silakan dibuka mute-nya Bang. Baru naik ke Komalini Bang Daniel. Baru pertama kalinya Bang sini. Oh iya. Anda di mata Anda Yesus itu sebagai apa Bang Daniel? Dalam keimanan Anda, dalam pemahaman Anda. Oke ya, izin sholat ya Ustadz mute. Dalam pemikiran saya ya Bang. Iya, sesuai dengan yang ada di Bible. Tapi saya nggak pernah baca Bible Bang. Hah? Gimana? Kebanyakan gini Bang, teman saya kan kebanyakan Muslim Bang. Iya. Saya mencari itu Bang, pencerahan Bang. Oh, minta pencerahan. Nah gitu Bang. Mudah-mudahan Gerunda sebentar lagi sudah selesai beribadah. Kenapa Bang Kristen Yesus dianggap Tuhan? Aku pun bingung dari kecil Bang. Nah, itu tanya ke Bang SL ini. Bang SL, di mana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan? Bang SL. Gimana? Bang SL. Dari kecil aku Bang, aku kepikiran Bang terus Bang. Apa itu? Ya, di mana Yesus mengaku Tuhan? Itu sama-sama Kristennya. Allah itu beda kalau kami. Waduh, ini ada pertanyaan dari saudara seiman Anda. Di mana Yesus menyatakan sebagai Tuhan? Kami Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan kan Allah, kan beda kan? Bukan Yesus ya, Tuhan Anda. Yesus ya, itu Yesus manusianya Yesus. Ada berapa Tuhan? Tetap satu Allah. Ya berarti Yesus Tuhan ya, baru BXL ya. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Allah yang sudah bisa ditangkap, sudah saya paham. Kemudian Bunda Netral sebentar, Bunda Netral dulu, gantian Bang Esel. Gantian dulu Bang Esel. Bunda Netral, apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bunda Netral? Ya, kalau menurut Yesus, Yesus itu bukan Allah. Itu aja. Ya, posisinya apa? Utusan, Bunda Netral. Posisinya utusan. Utusan Bang Sel. Tapi dia bukan hanya sekedar utusan, karena dia diberi wewenang untuk menjadi penguasa ya, baik di langit maupun di bumi. Seperti itu. Tapi dia bukan Tuhan. Tapi dia diberi kuasa gitu loh, dari bapaknya yang memberi kuasa dia. Begitu Daniel Francisco, bahwa kalau yang sebenarnya itu Yesus itu bukan Tuhan tetapi Tuhan. Adapun kalau misalnya orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan karena dia adalah penguasa,
kalau secara itu ya nggak ada masalah sih, tetapi dia bukan yang maha kuasa gitu loh, bukan yang maha kuasa. Sedangkan saja Musa disebut Allah ya kan, Allah yang itu kasih gelar Allah, tetapi Musa itu bukan Allah, tetapi Allah bagi orang apa ya waktu itu Firaun, Mesir. Iya. Nah, jadi Musa itu dikasih juga gelar Allah, tetapi dia bukan yang berkuasa, karena pada saat itu dia berkuasa. Allahnya orang Firaun gitu loh. Sama seperti Yesus. Kalau ada pun orang Kristen Yesus itu Tuhan, nggak ada masalah. Tetapi bukan yang maha kuasa. Tetapi yang sebenarnya lebih bagus kita bilang mengatakan Tuhan, guru dan Tuhan gitu loh. Ya, makin seru ini kayaknya. Kang Dito, monitor Kang Dito. Ya, Kang Dito. Sebelum ke Gurunda mungkin bentar lagi monitor. Ada 4 Kristen di sini dengan pemahaman yang berbeda. Gimana ini? Gabriel, Melvin. Ya, Yesus Tuhan. Nah, Tuhan. Daniel, Yesus Tuhan apa enggak, Daniel? Bingung aku bang. Tuhan kalau Daniel, Francisco, Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Sebenarnya kalau kita lebih cepat Tuhan, Melvin. Ya. Bang, berarti kenapa itu dikatakan Tuhan? Karena dia adalah ya. Waktu itu direvisi lah Tuhan, bukan Tuhan itu ya. Bukan, itu Tuhan. Guru dan Tuhan gitu loh. Kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia kan adalah raja kan, diangkat sebagai raja kan begitu. Tapi ada pun kalau bilang Tuhan ya, tetapi bukan yang maha kuasa, karena itu hanya gelar gitu. Tunggu ya, aku ada apa nanti aku masuk dulu ya, ada telepon ya. Ya di mute dulu Bu Netral, jangan turun, nggak apa-apa, jangan turun, di mute. Ya, apa yang mau disampaikan Kang Dito? Tampilan narasi di atas. Biar makin rame. Ini yang ada di pahanya itu kan tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini sama-sama kurios ini, gimana nih? Tuhan ini kurios juga nih. LAI ini agak memang beleng-beleng dia terjemahannya, nggak sekalian gitu loh. Kalau kurios itu diterjemahkan Tuhan, kenapa di sini nggak ditulis Tuhan di atas segala Tuhan? Kenapa? Ayo, modar kon. Ayo, Tuhan segala Tuhan ini maksudnya apa itu? Ayo, mampus. Itu Tuhan itu, Tuhan di atas segala Tuhan itu. Ya original teksnya kurios. Kurios itu kan Tuhan juga artinya itu. Nah, jadi yang benar Tuhan apa Tuhan? Mampus kon. Beda lah Gabriel. Theos dengan kurios itu ya beda lah Gabriel. Waduh, Melvin. Ada masalah itu. Tuhan tuh. Ayo Bu Netral ini aku bantu Bu Netral. Kalau disepakati kurios itu Tuhan, lalu ini oten-oten yang nganggap Tuhan itu Tuhan itu macam mana nih? Ayo, ini tatonya nih yang ngomong ini. Tuhan tuh bang, tertulis tuh bang. Iya, original teksnya kurios. Tuhan dengan Tuhan itu bisa disamakannya itu. Kalau Tuhan itu sama dengan Tuhan, maka ini Tuhan di atas segala Tuhan berarti. Kalau dari segi makna, Tuhan itu kurios itu kan Tuannya itu. Jadi Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Yesus pun adalah Tuhan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Kau jangan pelin-pelan kau. Loh, kenapa kok paksa milih? Karena original apakah kalau dia Tuhan tidak boleh jadi Tuhan? Kalau dia Tuhan, maka di sini adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Mampus kon, bongkok kon. Kon jadi wanes kon sekarang. Ayo. Kenapa diperkosa si Pitu ini harus kalau nggak Tuhan? Nah, bukan, ini tulisannya salah atau benar? Kalau Tuhan nggak boleh jadi hamba, kenapa? Kalau Tuhan jadi hamba, wah longor kali. Kenapa kalau dia Tuhan nggak boleh jadi utusan? Kenapa? Substansinya dulu kita bahas. Original teksnya adalah kurios. Jadi begitu. Jangan paksa itu. Utusan itu yang diutus berarti Melvin, bukan pengutus, tapi utusan itu diutus. Ada yang mengutus. Mampus kon. Muter-muter otakmu kebalik kau sekarang. Jungkir kau kayak jambu monyet. Ayo. Jadi jambu monyet kau sekarang. Ayo jambunya nggak aja, tinggal monyetnya. Melvin.
Jangan jadi jambu monyet, jambunya nggak ada, sisa monyetnya. Dengar, kau itu pemerkosa Alkitab orang. Ini teksnya sudah itu dibaca-baca lagi, Melvin. Siapa yang berkosa? Coba dibaca itu Tuhan apa Tuhan? Kau paksa biar Yesus tidak menjadi Tuhan. Gimana caranya? Masuk Gurunda ya, kalau udah ready Gurunda. Yesus jangan jadi Tuhan. Itu ya kerja iblis. Hanya satu kerja iblis itu. Mau itu tertulis, Vin. Melvin, itu sudah tertulis, Vin. Melvin, coba dibaca lagi, Vin. Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Tapi kok beda sama kurios. Udah netral mungkin mau masuk? Ya, oke. Silakan. Ya, itu yang tertulis itu benar itu. Benar itu. Jadi gini Bapak ya, bukan Tuhan ya, Bu Netra. Sebenarnya yang benar itu tuan, ya kan? Betul. Tuan dan raja. Akan tetapi begini, kan kalau Tuhan itu pohon aja bisa disebut Tuhan kalau dia menyembah pohon itu, batu juga bisa disebut Tuhan. Jadi kalaupun ada orang Kristen bilang Yesus itu adalah Tuhan, nggak ada masalah kan? Tetapi dia bukan yang maha kuasa gitu loh, sama dengan tidak maha kuasa, Melvin. Waduh. Bukan yang maha kuasa. Iya. Gitu. Karena dia bisa dibunuh sama itu Bunda Netral ini dulu. Moder Gabriel moder kon. Apa kon? Apakah Yesus tidak maha kuasa? Iyalah, sudah dibilang oleh Bunda Netral tadi. Yesus itu diberi kuasa. Artinya ada yang memberi kuasa yang lebih maha kuasa gitu loh. Dia hanya diberi kuasa. Ya, seperti itu. Berarti Yesus berkuasa saja ya, tidak maha kuasa? Tidak maha kuasa, karena kan Yesus bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa ya, dia bilang begitu. Kalau bukan Bapa yang memberi dia. Ya, kalau Yesus tidak dinaungi oleh Roh Kudus, nah Roh Kudus itu milik siapa? Milik Allah. Nah kalau Allah cabut itu, Yesus tidak bisa bikin apa-apa. Artinya dia tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak memberi dia kuasa itu. Berarti yang maha kuasa ya Bapaknya, bukan dia. Jadi saat ini yang berkuasa di bumi dan di surga siapa? Ya Yesus, jangan mau digiring, Bu Netral. Ibu Netral jangan mau digiring. Ini ular beludak ini. Biar saya makan dulu. Jadi mampus kan. Bentar dulu. Wewenang untuk itu. Iya, benar Bu Netral. Sebentar, sabar dulu. Ini Gabriel, Bang XL, Daniel. Coba sebutkan dalam iman rasuli poin yang kedua. Anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita apa Tuhan kita jadinya? Mampus kon, modar kon. Ayo. Tuhan tertulis. Tuhan apa Tuhan yang benar? Modar kon. Ayo, tertulis. modar kon. Ayo. Kalau Tuhan pun nggak masalahnya itu. Tuhan kita pun nggak masalah. Yang betul Tuhan apa Tuhan? Iman rasuli itu. Poin kedua. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang maha tinggi, maha tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus tuh. Amanah. Tuhan apa Tuhan? Dibaca. Waduh. Enggak berani baca. Macet kon. Pada jubahnya dan pada Tuhan kita. Kalaupun dibilang Tuhan atau Tuhan sama aja itu, nggak masalah. Kalau dibilang sama si netral ini Tuhan, nggak apa-apa juga. Ya coba dibantah, katanya Yesus itu tidak berkuasa. Kalau kau bilang tidak berkuasa. Coba kuasanya di mana? Katanya Bunda Netral itu. Nggak bingung aku agama ini, sumpah. Karena kau bodoh. Daniel tergoncang. Aku bingung dari kecil loh. Makanya kok Daniel, kalau belum kokoh, belum punya. Nggak usah curhat kau, Gabriel ular beludak. Memang kau lah penyesat sebenarnya. Memang ini orang-orang kayak Gabriel ini, Daniel, ini yang menyesatkan banyak orang. Ini adalah penyesat guru palsunya ini. Kalau kau dengar rusak kau macam Alktp, macam Ziholo, ngancur semua ini. Apalagi yang ilmunya kurang, buradul semua dibuat sama apologi ini. Tunggu Bang Zuma aja. Sekarang saya balik ya. Sebentar. Jadi gila lama-lama yang agama ini. Karena nggak ada ilmumu ya gila lah kau. Gurunda monitor Gurunda.
Bentar lagi kok bentar lagi masuk Islam ya kau. Tenang aja lah kau. Jangan pasal lah kau. Ntar lagi lah masuk akan ngikut kau seperti si Holong dengan sal KTP. Tunggu aja. Enggak lah, Buddha netral enggak sampai sekarang. Kimai kau betul. Walaupun pemikirannya Yesus itu adalah Tuhan. Lagi syahadat ya Daniel. Udah diam dulu kau, Melvin, Gabriel, diam dulu kau. Oke. Sekarang yang ini, karena anak manusia adalah Tuhan apa Tuhan? Entar dulu, ini Tuhan apa Tuhan yang benar sebenarnya? Karena anak manusia adalah Tuhan apa Tuhan? Jawab. Sesatkan dulu si Daniel ini. Jawab dulu Daniel. Kau pun sebenarnya kau udah mentok Gabriel. Kau nggak ada ilmu kau. Cuma jadi ular beludak aja kau. Ya aku. Gitu. Ini ada pasien satu si Daniel ini muter sesat lagi nih. Sesatkan dulu dia nih. Ya, sekarang posisinya Bunda netral. Bunda yang tadi mengakui Yesus Tuhan. Nah, di sini anak manusia adalah Tuhan. Ayo, mau pilih yang mana? Ya memang kenyataannya begini, makanya Daniel bingung. Inilah yang kalian yakini. Apa yang betul? Satu Tuhan, satu Tuhan. Kau diam dulu, lar beludak. Kau nggak ada ilmu. Diam dulu lah, Gabriel. Diam dulu, gantian. Kang Dito ini kan juga pernah pemakan babi juga, Kang Dito ini. Pernah Katolik. Kang Dito ini pernah Katolik, kan gitu kan? Udah kalau udah otaknya udah kejungkir semua, guru udah masuk, udah lembut kalian semua. Hancur lebur. Ayo. Jadi kalau pemahaman kita membaca Bible kok ada dibuat seperti ini sama LAI, maka dalangnya adalah LAI. Kalian dipaksa untuk satu memilih Tuhan, untuk satunya memilih Tuhan. Kok bisa kayak gini gitu loh? Apakah ini disebut dengan firman Tuhan? Firman Tuhan apa firman Tuhan? Siapa yang mengatakan ini firman Tuhan? Kalau dianggap ini adalah firman Tuhan, ayo, jangan dipaksa. Pemahaman seperti ini hanya menyesatkan orang. Mau dipilih, silakan dipilih. Tuhan di situ tetap Tuhan, cuma itu yang apa? Salah ya Bu ya. Translate itu salah. Salah berarti kan. Nah inilah Ya, poinnya teman-teman. pemahamannya sama dengan mereka ya, Tritunggal. Iya, pemahamannya begini. Ya jadi begitu. Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Beli bambu. Aku puas loh kalau ada diskusi macam ini. Jadi kita letak edukasinya jelas. Poin-poin yang berbeda itu kita bisa tampilkan. Nah sekarang kalau Daniel sudah mendapatkan pemahaman secara akal sehat, ini yang terjadi. Kita diskusi ini. Ais, kenapa kok kejang-kejang Gabriel? Sabar dulu. Inilah yang disebut dengan kebenaran, bahwa orang yang tidak menggunakan akal hanya mengikuti imani saja. Ibarat orang hanya mengikuti kata hati, tapi kepalanya lupa, nggak dibawa gitu loh. Nah ini sekarang kepalanya udah tak pasangin nih. Sinkron nggak? Mau ikuti nggak? Sinkron nggak nih kalau kayak gini nih? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut Gurunda. Monitor. Ini otaknya udah bubuk semua nih, otaknya udah miring-miring semua nih. Ya aku enggak Bang. Oh enggak ya, iya berarti aman. Oke, kalau enggak, kira-kira benar enggak ini pandangan iman rasuli yang tertulis di Bible, terus ada pemahaman yang pada saat tadi yang ini kenapa di nah yang ini kenapa nggak diganti Tuhan? Apa alasannya? Takut? Enggak tahu. LAI takut. Itu dah. Di LA ya tuh. Oh iya makanya. Aduh kodong. Berarti kebanyakan di revisi ya Bang. Iya, jangan mau kalian disesatkan. Udah tinggalkan sajalah, buang. Membuat kita pusing ngapain? Itulah. Masih banyak itu kan. Yang lain lah masih banyak. Silakan. Kalau bedanya Yesus sama Isa sama kah Bang itu atau beda tuh Bang? Ya, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama sebenarnya. Biarkan si Dito yang jawab netral. Apa sih Melvin? Pertanyaannya ini pertanyaan orang yang memang sudah sadar atau yang masih bingung gitu loh. Masih mau belajar.
Aku mau Nah, belajar itu dulu. Kalau cuma asal jawab buat apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa dulu? Tapi kau berilmu. Ustaz Felix aja, Ustaz Felix. Aku masih sibuk. Takut dia jawab. Takut blunder kau. Nggak ada satupun yang ditakuti kecuali nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. API nanti kau. Apa? Salah jawab. Udah itu si Excel terdiam dia, bingung dia Excel. Hanya orang yang kurang iman, kurang ilmu di bidang agama Kristen yang bisa ditipu-tipu. Memang kau pintar bang. Udah bantah aja terus Daniel, sikat Daniel. Pendeta kau bang? Hah? Bukan, dia tukang nyari belut aja di sawah. Mana ada pendeta begini. Ntar lagi Daniel, kau macam Al-KTP kau masuk Islam kau ntar lagi. Iyalah, kalau memang cari kebenaran, pengen cari kebenaran ya baca Bible, bukan mengikuti doktrin bapak gereja. Di sini apologet ini guru-guru palsu semua ini. Enggak. Ya, aku nggak pernah bang ke gereja bang. Saya tidak pernah membawa-bawa apologet Islam ya. Coba kebun netral aja dulu. Kebun netral sama-sama Kristennya. Kebun netral ini Alkitabiah kan. Yesus itu Tuhan pencipta apa bukan? Kebun netral. Yesus itu bukan Tuhan, yang Tuhan itu Bapa. Kan di Korintus di situ kan sudah dijelaskan di situ, di Yohanes 7:17 ayat 3 kan dijelaskan di situ sangat apa ya, kelihatan di situ, tidak perlu dipintir-pintir, dan itu yang berkata kan Yesus. Kita ini kan pengikut Yesus. Jadi apa yang disampaikan Yesus, ya itulah yang kebenaran. Kita jangan pintir-pintir kan. Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu, ya kan? Bantah tuh Gabriel, bantah Gabriel. Kami diam sesama apologet Islam, diam. Silakan dibantah. Yesus kan, ya malahan Yesus kan kasih tahu, beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam sorga. Artinya kalau kita berdoa kepada Bapa, bukan Dia, gitu loh. Jadi yang Yesus sampaikan itu benar, karena yang Yesus sampaikan itu adalah kata-kata dari Allah. Kata-kata dari Allah itu pasti benar. Makanya dikatakan Yesus itu firman, karena dia adalah penyampai firman kan. Nah, apa yang Yesus katakan itu benar. Jangan kita, dia karena sebagai manusia. Kalau begitu Yesus itu asal-asalan gitu loh. Kalau banyak kan orang Kristen bilang, karena dia sebagai manusia dia berkata seperti itu. Kalau begitu Yesus itu pelimpan kalau begitu. Tidak, Yesus itu yang disampaikan itu benar. Ya, seperti itu. Silakan bantah Gabriel, kami nggak mau ikut-ikutan. Ayo, konsili dulu, Dan Gabriel. Begini Pak Arif, banyak orang Kristen mengatakan dirinya pengikut Yesus, tetapi selalu membantah apa yang Yesus sampaikan, selalu dia bantah. Padahal itu kebenaran dia sampaikan. Firman Allah, kata-kata Allah itu pasti benar. Firman-Mu adalah pelita, itu salah satu pelita, petunjuk yang dibawa Yesus, ya kan? Seperti makanya dia diutus untuk memberi petunjuk kepada kita semua, bukan cuma orang Kristen semuanya. Kalau Yesus bilang Allah itu esa, artinya ya satu. Bukan Allah itu Tritunggal, Allah itu esa, ya satu. Berarti betul gitu. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Ada Tritunggal, Gabriel. Netral, Roh Kudus itu Allah atau enggak? Bonyok kau. Roh Kudus itu bukan Allah, tapi milik Allah. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Allah. Makanya kalau Allah berfirman, maka jadilah, ya kan? Nah itu maka Allah berfirman. Dia berkata, maka jadilah, yang menjadikan itulah kuasa kudus Allah. Karena Allah itu maha kuasa. Nah, Roh Kudus itu kuasa Allah. Nah, firman Allah itu perkataan Allah. Jadi kalau Allah berkata, maka bekerjalah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu roh Allah atau tidak? Iya, roh Allah.
Bukan artinya bukan artinya roh atau nafas Allah seperti itu, bukan. Itu kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Misalnya Allah menciptakan bumi toh, maka aku akan menciptakan bumi, maka diciptakan kan, makanya dikatakan situ melayang-layang lah kan, itu kuasa Allah yang melayang-layang, itu bukan Yesus yang melayang-layang, tetapi kuasa Allah untuk membuat bumi ini seperti itu. Tidak perlu Allah turun ke bumi, ada kok, dia kan punya kuasa, ngapain ini mau turun? Kuasa itu yang dia pergunakan, kuasanya itu yang dikatakan Roh Kudus. Nah, Jadi berarti roh sama dengan kuasa. Ya, kuasa itu, kuasa Roh Kudus itu kuasa Allah. Ada beberapa roh kan, ada beberapa rohnya kamu kan, kamu punya sendiri nafas kamu kan, begitu. Itu Roh milik Allah. Allah itu. Kalau Allah cabut itu ya kamu pasti mati gitu loh. Itu milik Allah juga roh kamu. Ada Kuasa tertulis itu loh. juga milik Allah. Roh Kudus bersedih katanya. Ada itu nggak salahku? Hah? Roh Kudus bisa bersedih. Roh Kudus bisa bersedih. Yang bersedih itu Allah yang punya. Kalau kamu menghujat Roh Kudus itu, yang bersedih Allah, bukan Roh Kudus. Seperti itu. Ada nggak ayatnya itu kalau Roh Kudus bersedih? Nggak ada, itu dikarang itu. Kalau misalnya saya tidak percaya kalau Allah itu Maha Kuasa, itu sama dengan menghujat. Itu namanya menghujat. Nah, kalau kamu tidak percaya Roh Kudus, nah siapa yang menciptakan bumi ini? Ada dengan tiba-tiba kan enggak? Yang menciptakan itu ya Allah. Seperti itu. Firman itu perkataan Allah. Apa yang Allah inginkan pasti jadi dengan kuasa kudusnya itu. Gitu. Jadi kalau Yesus bilang Allah itu esa, ya itu benar. Tak satu pun yang pernah melihat Allah, ya benar. Artinya kalau begitu Yesus bukan Allah. Kenapa? Kan dilihat waktu zaman dulu. Nah, pada saat misalnya waktu zaman itu kita ada di depannya Yesus, Yesus bilang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau kamu cuma diam, tidak itu. Tapi kalau misalnya berarti kalau begitu Yesus bukan Allah, kita bisa lihat sekarang, ya kan? Berarti dia bukan Allah. Allah tidak pernah mati. Yesus kan pernah mati. Artinya kalau begitu Yesus bukan Allah. Sedangkan Allah tidak pernah mati. Begitu. Itu kan gampang, nggak perlu terlalu banyak diputer-puter. Yesus sudah sampaikan dengan apa ya? Dengan jelas. Jadi Roh Kudus itu hanya kuasa saja. Ya, kuasa Allah. Ini bumi ini tercipta kan atas kuasa Allah. Oh, berarti bumi ini diciptakan oleh Roh Kudus gitu. Diciptakan oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Bagaimana Allah? Jadi Allah tidak perlu turun ke bumi, kan dia punya kuasa. Oke, Allah nggak turun ke bumi, yang berkreasi siapa? Menciptakan bumi ini? Ya Allah dong. Dengan kuasanya itu, maka terjadilah. Allah cuma ngomong, maka terjadilah. Jadi kerjaan Roh Kudus apa? Itu yang kuasa Allah. Itu bagaimana? Contoh gini ya. Tentara ya kan, kalau ingin menembak sasaran dia pakai apa? Dia pakai senjata, sasarannya dia tembak ke situ. Maka misalnya dia mau tembak siapa, dia kasih sasaran ke situ toh. Nah, bagaimana dia bisa bunuh kalau tidak pakai senjatanya? Begitu Allah, begitu itu kerjanya Roh Kudus seperti begitu. Sasarannya kemana? Dia tujukan ke situ lah. Kan itu Roh Kudus itu bisa melalui misalnya kalau Allah murka ya kan, bisa melalui air ya kan, bisa melalui api, bisa melalui manusia, bisa melalui angin ya kan, seperti itu Roh Kudus itu yang kalau bekerja. memang Roh Kudus adalah kuasa Allah, ada nggak Roh Kudus di hati si Arif RH ini? Bagaimana? Pada diri Arif RH ini jangan ada bawa-bawa Muslim lah, Gabriel. Waduh. Gak apa-apa, kan Allah Maha Jangan Kuasa. bawa-bawa Kak saya lah. Apakah ada Roh Kudus di hati Arif RH ini? Enggak ada. Begini, Nggak ada. itu yang menentukan bukan kita, Allah yang menentukan. Itu kuasa kudus itu, orang itu tidak suka kayak begini, tidak suka saling menyalahkan. Kok tidak sabar orang, kalau itu ke orang Roh Kudus itu kalian lebih tidak suka bertengkar.
tidak sebenarnya kalau orang dipenuhi Roh Kudus itu tidak malas mau seperti begini, seperti itu dong. Kalau Roh Kudus biasa, kalau kebanyakan mereka dia tahu tapi diam, tapi mereka banyak tahu seperti itu, karena percuma percuma mau baku ambil dengan orang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Jadi Roh Kudus itu tidak suka apa ya istilahnya, bentrok-bentrok kayak begitu. Kalau orang yang nggak suka bentrok berarti ada kuasa Allah sama dia, ada Roh Kudus sama dia gitu. Bagaimana? Kalau orang yang nggak suka bertengkar, di hatinya Ya, tidak damai. suka bertengkar, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, kemungkinan besar itu ada. Tidak suka baku ambe, orang Manado bilang tuh tidak suka baku ambe dan begitu. Biksu di Solin sana ibu nggak suka bertengkar itu, ada Roh Kudus di hati orang itu. Mana? Bagaimana? Biksu Solin di Cina sana ibu, orang tuh mereka baik-baik kok. Apakah di hati mereka ada Roh Kudus? Tidak seperti itu juga, tetapi siapa yang dia sembah dan harus sinkron. Tidak bisa siapa yang disembah. Jadi contohnya gini, walaupun kita berbuat baik, walaupun kita kasih kepada orang, tetapi kita tidak menyembah Allah yang benar, tetapi itu hangus. Seperti itu. Jadi yang pertama kalau kita beragama atau kita kebenaran, yang harus kita perlu dulu tahu siapa Allah, siapa utusannya, itu yang perlu kita itu. Jadi kalaupun kita berbuat baik, ya itu karena kita kasih kita juga kan, tetapi Allah tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan dibangkitkan kan, karena kan nanti kan akan diajar lagi kan Allah bilang semua orang akan dibangkitkan, baik yang adil benar maupun tidak adil benar, untuk diadili seperti itu. Jadi ada pengampunan begitu. Jadi tidak harus sinkron. Misalnya orang suka ada orang suka kasih ya kan seperti itu, tapi tidak menyembah Allah yang benar, ya tetap saya rasa saya tidak mau menghakimi bahwa tidak akan diselamatkan. Itu kan urusannya Allah kan. Mungkin karena kasihnya itu mungkin bisa diselamatkan, tetapi dia harus karena kalau di Alkitab kan 1000 tahun itu kan setelah kematian ada kehidupan yang jauh lebih baik. 1000 tahun itu kita akan diajar lagi agama yang kebenaran, tidak melihat dari agamanya. Jadi Allah kan melihat secara pribadi kan. Jadi kita akan di 1000 tahun itu kita akan dipimpin oleh rajanya Yesus, dan kita akan diajar tentang kebenaran, bukan agama, tentang kebenaran. Nah kalau di 1000 tahun itu misalnya kan 1000 tahun itu kan setan kan dibelenggu ya. Selama 1000 tahun itu kita diajar kebenaran, bukan agama ya. Kebenaran setelah 1000 tahun itu diajar kebenaran, maka dilepas lagi setan untuk sementara untuk menggoda kita ya, cuma hanya sementara. Nah kalau kita masih terpengaruh ya kita akan mati untuk selamanya kan begitu. Nah kalau kita kita tidak tergoda lagi, ya kita akan menuju ke abadian. Kalau yang saya belajar di Alkitab seperti itu. Jadi adil benar dan tidak adil benar itu akan dibangkitkan, kecuali memang itu orang sudah tahu kebenaran, tetapi dia tidak jalankan, itu yang katanya tidak akan ada kebangkitan. Seperti misalnya Adam itu kan sudah sempurna ya kan, sudah tahu kan kebenaran, tetapi dia tidak taat kepada Allah, ya kemungkinan tidak akan dibangkitkan ya seperti itu. Tapi kita yang sudah diwarisi dosa masih ada kata pengampunan, karena kita tidak sempurna. Jadi kita ada pengampunan gitu loh. Kalau kita minta ampun dan kita mau taat, ya Allah akan terima kita punya ampun begitu. Silakan. Apakah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Di luar Yesus Kristus ada dong, karena kan di situ kalau dia bertobat, kan makanya Allah kan kasih waktu kita kan, waktu kita untuk bertobat. Allah suka semua bertobat supaya akhir akan datang nanti kita akan semua selamat. Bisa nggak sih nggak pakai bukan cuma orang gitu, Kristen, Bu? Bisa nggak sih nggak pakai Allah gitu? Ya.
Bisa nggak pakai Allah gitu? Ya begini ya, kalau Allah kan itu kan memang sudah ada dari zaman sebelum agama Islam ada, kan sudah ada. Memang Nggak sudah ada, dipakai Bu. di tanah Arab. Dan orang Kristen yang orang Kristen kan yang pertama masuk di Arab itu kan Kristen, bukan Islam kan. Islam kan nanti kemudian hari baru ada kan. Nggak ada, Bu, Dan datanya, kata Bu. Allah itu memang sudah ada. Adanya itu di apa Dito, kau jangan ngarang-ngarang Dito. Itu di Coba googling dulu kau di apa sih ini? Apakah kata Allah sudah ada pra-Islam? Sudah katanya. Siapa yang bilang? Coba googling kau. Coba dulu kau googling dulu. Oh, minim literasi. Kau itu Coba cuma dulu, bisa jangan kau gacor ngeklaim dulu. aja. Kau suka kali kau ngeklaim. Sama kayak habaib kau. Dan Kayak itu begini juga, aja itu juga diskusinya. sejarah membuktikan juga di batu-batu zaman dulu sebelum ada agama lain kan, sudah ada ditulis di batu-batu. Oke, ya kan? coba tunjukkan dalam bahasa Ibrani ada Allah itu. Ayo Bang itu ya. Ibrani nggak ada Ya, Allah, kan tapi ini Allah itu kan memang jangan kan kau seret ke Ibrani itu. Lah, kan original teksnya orang Yahudi Orang Arab kan yang pertama-pertama. Kristen di Arab sudah menggunakan kata Allah. Zoroaster Nah, pun sudah menggunakan kata Allah. Tunjukkan Kristen datanya. khususnya di Arab gitu loh. Iya, Tunjukkan khususnya di datanya. Arab, benar. Ya, tunjukkan datanya. Yang dimaksud apakah yang ini? Pergi Ntar aku dulu. cari lah, jadi masih minta data aja, kerja aku cari aja sana ke perpustakaan sana. Aduh, congor doang. Ntar tak tunjukin. Kagak tunjukin. Kau sih Udah. minta aja, kau nyari dulu kau, capek dulu kau. Sabar dulu. Kan Dito di dalam Alkitab di Korintus kalau tidak salah banyak Allah kan, di situ banyak Allah kan, tapi hanya ada satu Ada, Allah, Bu. yaitu Bapa gitu, dan hanya satu Tuhan yaitu Yesus. Mas itu disebutkan, sedangkan pohon saja kalau disembah kan mereka bisa sebut Allah, Apa sih bisa sebut ini? Tuhan. Apa sih ini? Gitu. Batu pun bisa Tapi jadi Allah Alkitab kalau memang bilang- sembah. Alkitab bilang hanya ada satu Allah. Sebenarnya di dunia ini hanya satu Allah, cuma mereka berbeda pemikiran. Cuma ada Allah hanya satu, Allah yang benar hanya satu, Allah palsu Oke, cuk, banyak. diam. Tapi Saya Allah ngomong yang pakai data. satu. Oke, saya ngomong pakai data. Yang ibu maksud adalah ini kan, tak bahasa Indonesia kan aja lah. Lah. Maksud adalah ini kan, tak bahasa Indonesia. Oke, ini yang diklaim tadi bahwa ini duluan gitu ya. Poinnya di situ. Ini kodek Arab Gunung Sinai 151 ya. Isinya apa di sini? Kodek Arab Sinai 151 memang merupakan penemuan yang sangat menarik. Nah, nih terjemahan Allah dengan ilah kan sama. Ntar dulu Bu. Terjemahan kitab bahasa Arab gede bisa nggak nih? Tertua, berarti ini yang paling tua ya, yang pernah ada, dibuat pada tahun berapa Bu? Tahun berapa? Ini duluan nggak nih? 867 Masehi. Ya, ini duluan nggak daripada Al-Quran? Ini 867. Al-Quran kapan Bu? Ini data. Sedangkan pendeta bagi roh aja sudah ada sebelum Muhammad jadi nabi. Ular beludak dari tadi ganggu orang diskusi. Kalau nggak ada ilmu itu di bawah, ya. Kalau sudah ditampilkan seperti ini dikatakan Arab tertua, maka inilah yang paling tua. Lebih duluan Al-Quran atau ini Bu? Ya, itu dulu. Ini yang diterjemahkan. Poinnya di mana? Ini baru menggunakan tetap Allah. Nih sudah mulai Allah nih. Astagfirullahaladzim. Janganlah, jangan kami di debater ini sebenarnya kalau mau tendensi ya hancur kalian. Tapi kita maunya edukatif. Kalau klaim-klaim tidak ada data, maka lawannya adalah data. Nih. Berarti duluan itu lah Bang. Ya, kalau ini duluan, ini 867. Al-Quran kapan? Zaman Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad di Masehi itu berapa? Nggak tahu aku Bang.
Nah, kalau tidak tahu orang seperti Gabriel tadi, pasti jawabannya dia juga nggak tahu. Quran itu abad ke-6 atau bisa dikatakan abad ke-7. Ini abad ke-9 nih. Begitu. Aduh, ada yang jatuh lagi. Ya kan itu gini kan, Alkitab kan lebih dulu muncul daripada Al-Quran. Maka di sini ada tapping di sini di Lukas itu, di Lukas 8 dan 4 kan itu lebih dulu muncul kan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya kan, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini kan di kitab apa kan, di Injil ini gitu loh. Jadi ini memang lebih dulu menggunakan di Alkitab, memang lebih dulu menggunakan kata Allah itu. Nah, di Lukas saja kan ini ada, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebenarnya sih Allah itu hanya satu, mau Allah, mau ilah, mau apa, tapi pribadi yang sama. Sebenarnya kalau kita jujur, Allah itu hanya Allah yang benar, hanya satu sih sebenarnya. Sang pencipta itu hanya satu. Cuma kita sebagai manusia selalu ingin mempertahankan kepercayaan kita masing-masing, kan? Nggak ada masalah sih. Tuh, buat saya nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau diskusi atau belajar sama-sama, kita jangan egois seperti itu. Kalau mau siapa yang lebih dulu menggunakan dan apa, ya tetap kan tujuannya itu ya Allah sang pencipta. Ya sang pencipta kan hanya satu, ya Allah, ya Bapa. Kalau orang Kristen bisa sebut Bapa, ada yang menyebutnya Yahweh, ada yang menyebutnya Yahweh, tapi pribadi yang sama. Gitu, ada yang menyebut Allah. Nah itu kan cuma ucapan, karena kan setiap kan negara atau etnik kan biasa kan berbeda pengucapan, tetapi sama sebenarnya, ya sang pencipta, tertuju kepada sang pencipta, itu saja. Pakai data Bu Netral, pakai data netral, Bau Netral pakai data Bu Netral. Ya, pakai data Buddha netral, karena di Amerika itu Kristen Amerika tidak pernah menyebut kata Allah. Iya kan, berbeda paham. Namanya orang kalau berbeda paham ya pasti beda. Ada yang menyebutnya, ada yang tidak. Kalau saya sih yang menyebut namanya saja tanpa menyebut kata Allah bisa saja. Misalnya Yahweh, Yehuwa, apalagi itu dia Yehova, itu kan Allah. Jadi tanpa menyebut Allah, kalau bilang Yehova berarti dia Allah, gitu loh. Dia pesan pencipta. Begitu. Ini Bu makin bingung aku Bu. Gimana nih Bu? Bagaimana? Muter tadi Bu, aku dengar Bu. Nih, ini Khaburis Kodek ya. Apa itu? Nih, ini Khaburis Kodek nih. Ini tentang original versionnya. Nih tak kecil downloadin suaranya ya. Kan Dito. Oh, kecil suara saya. Waduh, ya badang tiba-tiba mengecil. Beliau ini kayak Bunda Noi ya, di Zoom dulu yang saksi Yehova ya, SSJ. Betulkah? Mbak Netral, Bunda Netral. Mbak Noi ya yang dulu. Ini Bunda, saya ini pengikut, saya kan baca Bible. Enggak, Bunda Noi ini yang dulu di Zoom. Oh bukan. Oke. Berarti Bunda ini saksi Yehova kan? Saya pengikut Yesus. Jadi semua hampir semua gereja, hampir semua denom-denom saya pelajari. Ternyata 99% mengatakan Yesus itu adalah Allah. Tetapi dalam Alkitab tidak seperti itu. Jadi Bunda tidak bergereja. Oh, kami tidak punya gereja. Saya tidak itu. Jadi saya cuma baca di Alkitab. Saya baca, jadi semuanya 99% bahwa Yesus itu Allah, sedangkan dalam Alkitab tidak bilang seperti itu toh. Jadi saya belajar kepada Yesus aja, perkataan Yesus dalam Alkitab itu yang saya ikuti, karena dia adalah utusan Allah kan. Nah, dia adalah pembawa firman Allah, perkataan Allah. Kalau perkataan Allah itu pasti kan benar. Jadi ya ikut aja Yesus, apa yang kata Yesus, nggak usah ikut kata pendeta kah atau kata boleh sebentar Bu. Saya capek sekali loh megangin HP nih. Ya, oke, silakan. Ini udah ada data nih Bu. Nih. Menurut Ibu ini bahasa apa Bu? Ibrani. Ini Matthew ya kan? Matthew dalam bahasa Ibrani. Ini transcription of Khaburis Kodek by ini. Ini kalau kita rujukan, mereka itu menerjemahkan dari
bahasa Aram. Yang bahasa Aram ini ada nggak, Bu, yang diketahui oleh teman-teman Kristen? Yang bahasa Aram. Nih, ini metodenya nih. Kita nggak kaleng-kaleng teman-teman semuanya ya. Kita itu mempelajari di Apologet Islam Indonesia bahwa kami dibekali dengan ilmu-ilmu literasi. Jadi kalau udah kita tampilkan seperti ini dan teman-teman Kristen semuanya belum pernah, ya, ini yang terjadi adalah di dalam Peshitta New Testament yang digunakan landasan dasar oleh Pak Aldo untuk menerjemahkan kembali, tidak mengikuti LAI. Ternyata bahwa pemahaman memaksakan tentang asma Allah itu gabrul. Coba kita perlihatkan dulu di sini ya. Mumpung di sini nih saya bisa buka. Kita sama-sama buka di Kejadian 15. Kejadian 15 nomor 8. Ini seringkali saya bawakan untuk teman-teman Kristen itu merasakan penipuan penyesatan dari LAI. Nih, ini ada kata Abraham, ya Tuhan Allah. Ini yang kemarin Ibu Nita jadi PR. Nah, ini kan ada ALLAH huruf besar semuanya. Leksikonnya adalah, nih, leksikonnya itu, aduh, gedean. Nih, ini ya. Ini kita klik. Ini ternyata adalah Yehova. Yehova, iya benar. Ya kan? Yang ALLAH ini terjemahan daripada Yehova. Yehova ini nama atau gelar? Itu nama. Nama. Jadi awalnya diterjemahkannya ini sudah tepat. Kan gitu. Tetapi kita tengok lagi Yesaya 42, sambil dibuka ya teman-teman ya. Yesaya 42 nomor 8 juga. Yesaya. Sambil kita ini ya monitor ya kalau Burunda udah masuk. Oke. Yesaya 42 nomor 8 nih. Aku ini TUHN, itulah namaku. Maka kalau kepala kita nyambung dengan hati kita, nggak mungkin dong TUHN ini adalah nama. Kita cek leksikonnya. Ya sebenarnya situ Yehova. Oke. Ini ternyata adalah sama dengan yang tadi. Iya. Nih, sama dengan yang tadi. Apa? Yehova. Betul. Maka poinnya adalah ini terjemahan yang tepat nggak atau yang salah? Yang ini dipaksakan menjadi terjemahan yang tepat atau tidak? Itu sebenarnya tidak tepat. Ya itu kan di situ kan nama Allah mereka hapus dari Tuhan. Oke, kalau tepatnya adalah yang tadi di Kejadian itu kita masukkan sini. Aku ini Allah, itulah namaku. Betul ya? Jadi, aku ini Yehova, itulah namaku, itu kan masuk. Iya, dalam terjemahan Bu. Dalam terjemahan tadi kan ALLAH huruf besar semua. Sama LAI dimasukkan tujuannya apa? Supaya diblurkan nama Allah Tuhan orang Islam itu berbeda. Kan? Tapi kalau mau disamakan tidak tepat juga pemahamannya. Karena ini kalimatnya aku ini Allah, itulah namaku. Wah, ini sudah. Tunggu ya, aku ada tamu dulu ya. Iya, oke. Tapi itu dulu buat Daniel. Ya, Bang, inilah letak kebobrokan daripada penyesatan yang dilakukan oleh LAI ini. Masih banyak yang lainnya. Tapi dari pemahaman ternyata ada ya kegabrulan. Oke. Ini asli ya Bang. Loh. Coba dicek yang di buku, sama atau beda? Sama. Tapi untuk yang di web ini nih ya, Al-Kibul Sabda ini ya,
Ini memaksakan teman-teman Kristen untuk berbeda-beda persepsi, sehingga Bu Netral dengan Kristen yang lain ini beda pemahaman. Maka wajar 65.000 denom, itu wajar. Itu pemahaman yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ini firman Tuhan, ternyata bisa membuat manusia satu dengan manusia yang lain berbeda